pusing kak. Karena toh itu guru mata pelajaran penjas tadi yang jam pertama nah suruh kak bilang pergi kok ketemu sama guru BK di ruang BK. Jadi kayak bilang kak iya apa lagi nih. Tapi memang bolos kak tadi ya. Baru biasa kak memang tidak masuk itu. Jadi tak takut-takut kak sebenarnya kak bilang takut kak. Bagaimana ya nanti kalau di ruang BK dimarah-marahin maka kapan? Siapakah guru BK yang panggil kok? Ibu Dilla. Iya astaga, Ibu Dilla baik sekali gitu orangnya. Iya kak? Baik kak? Baik sekali Ji, ramah juga. Tapi tuh kan selalu orang kayak bilang kalau misal masuk di ruang BK pasti kayak dimarah-marahi ki. Tahu kak begitu nanti dimarah-marahi kak? Tidak Ji kalau Bu Dilla astaga. Yang penting sopan Ji sama dia. Kak, enggak pernah kami memang ketemu langsung sama Ibu Dilla. Tapi di mana itu ruang BK? Di situ. Oh di sana. Oh. Doakan mah apa ya di kesana mah apa? Mudah-mudahan enggak diapa-apain ya kak deh. Kesana nah. Tunggu lagi, kencingin dulu bajunya. Oh, astaga jadi supaya sopan juga Pak Edi itu tadi bilang bilang. Suruh kan pergi apa ya dari mana? Doakan anak, benar dari mana? Ayo. Thank you nak. Apalagi tuh hot trending di YouTube. Itu yang sepak bola yang kemarin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masukin nak. Sini Ki. Iya Bu. Duduk. Oh ini tadi di yang namanya Pak Gibran Yusri yang suruh panggil ke ruang BK yang tadi Pak olahraga. Mungkin dilanjut cerita tadi karena ada ini siswaku. Oh iya, keluar mah dulu nih. Kasih naik Bu. Iya. Ada. Dari kelas mana Kina? Dari kelas IPA 1. Kelas IPA 1 di. Iya. Kelas 10, 11 atau kelas 12? Kelas 11. Oh, kelas 11 di. Kita tahu sih alasan kenapa dia masuk di sini di ruang BK. Tadi guru penjas guru olahraga yang suruh kak ke ruang BK. Begini nah sebenarnya saya panggil Ki di sini untuk dikonseling karena sering Ki bolos toh. Iya Bu. Dan mungkin tadi bolos Ki kuliah jadi itu nih kupanggili Pak Penjas untuk bertanya Ki bilang tanya Ki dulu itu Pak Gibran Yusri untuk masuk di ruang BK. Jangan Miki tegang nggak santai Miki begini. Takut tahu kalau sana. Enggak Ji, karena di sini BK menjamin kerahasiaan tanah. Jadi jangan Ki sungkan-sungkan untuk untuk bercerita alasan kenapa Ki bolos. Karena itu masalah kalau misal kita saja yang yang atasi tidak bisa harus Ki dibantu karena ini masalah sering Ki bolos jadi tingkah laku jadi tidak baik untuk kita toh. Jadi di sini Ibu mau tanya Ki alasan kenapa Ki sering bolos. Mungkin ada hal-hal yang tidak suka di kelas jadi sering Ki bolos. Begitu. Sebenarnya Bu cuman kayak tiba-tiba ya Ibu perasaan tidak mau masuk Bu. Masuk di. Kalau memang usia-usia begini susah Ki untuk apa nih karena masih labil kita. Jadi begitu nih. Selain malas untuk masuk kelas, kira-kira apa hal-hal yang bikin Ki untuk tidak betah di sekolah sehingga sering Ki bolos? Kalau sebenarnya Bu bolosku juga Bu tidak di semua mata pelajaran Ki Bu cuman di penjas sih karena memang saya tidak suka olahraga Bu. Tapi dari gurunya juga sebenarnya mungkin Bu alasan tidak mau masuk. Jadi di mata pelajaran tertentu Ji. Tapi katanya teman-teman sering Ki bolos. Nggak tahu juga itu karena kalau menurutku tidak juga tapi nggak tahu gitu. Jadi alasannya ini karena mata pelajaran bukan di luar mata pelajaran. Tapi bila lihat ada ini masalah yang selain tidak tersuka itu mata pelajaran. Coba ceritakan Ki. Sebenarnya juga Bu ada masalah keluarga juga Bu. Keluarga yang agak membebani jadi
mungkin berpengaruh juga Bu sama bolos-bolos. Nah, bagaimanakah hubungan keluarga dengan keluarga sekarang? Hubungan keluarga itu kalau sekarang sebenarnya bisa dibilang tidak terlalu dulu karena keluarga aku juga kurang perhatian ke saya sama sekaligus juga Bu, itu mungkin termasuk hal yang membebani saya juga dalam ini. Kalau masalah keluarga, ibu juga kan sudah berkeluarga, jadi ibu tahu nih bagaimana caranya orang tua tadi diki, beda-beda caranya orang tua tadi diki masing-masing untuk kebaikan tadi juga. Tapi terkadang kita itu tidak bisa bendungi masalah tersendiri. Mungkin anggap orang tua tak baik, tapi menurut tak tidak baik. Pelarian tak itu yang bolos. Begitu. Ini masalah tak, mungkin solusinya begini. Nah, seperti itulah tadi contoh dari keterampilan bertanya dan membuka percakapan. Lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa saja keterampilan bertanya yang efektif dan tidak efektif. Nah, yang efektif ada 4. Yang pertama, menggunakan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang bersifat mengurangi dan menjelaskan. Yang kedua, menggunakan kata tanya, apa, bagaimana, atau dapatkan. Yang ketiga, bersifat spesifik dan jelas maksudnya. Yang keempat, menanyakan hanya satu topik untuk satu pertanyaan yang diajukan. Sedangkan yang tidak efektif ada 2. Yang pertama, banyak menggunakan pertanyaan tertutup seperti apakah Anda merasakan kecewa dengan keadaan tersebut? Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sudah inklusif dalam pertanyaan itu. Misalnya, apakah Anda tidak menyenanginya, lalu Anda tidak mau lagi berbicara kepadanya. Selanjutnya yaitu dorongan minimal. Dorongan minimal juga mempunyai efektif dan tidak efektif. Efektifnya yaitu mengelaborasi aspek-aspek nonverbal dari perilaku penampilan yang baik. Misalnya, memelihara kontak mata, badan condong ke depan sebagai tanda penuh perhatian, dan gerakan-gerakan anggota badan yang wajar. Yang kedua, ucapan-ucapan verbal yang singkat seperti oh dan lalu terus. Selain itu ada pun kayak coba Anda teruskan atau dan ya. Sedangkan yang tidak efektif yaitu posisi badan yang kaku, gerakan badan yang berlebihan atau overacting, malu dan diam, dan bermasa bodoh dan membingungkan.